Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, sholli wa sallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin, fa innal ahsanal kalam abyadan idham kalamullah al hayyul qayyum di jalali wal ikram. Wa bi qouli tadil muhtadun a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul adzim. Sadaqallahu rasulun nabiyunal karim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qoma lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa qala ulama fi kitabihi uqudul zain iklam annal basmalata kasiratul barakati man dzakaraha fasalalah. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam kita curah limpahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus himpunan mahasiswa jurusan Prodi PAI dari mulai ketua sampai divisi ataupun anggotanya yang telah membuat suatu program yang mana program ini salah satu tujuannya untuk memeriahkan pada bulan suci Ramadan ini, yaitu program kultum yang mana yang mengisi kultum tersebut dari seluruh perwakilan kelas dari STI yang Mastudia. Baik, di sini saya Muhammad Syekh Sanusi, perwakilan dari kelas PAI 61 yang insya Allah akan membawakan kultum yang bertema tentang makna Lailatul Qadar. Hanya pada malam kemuliaan. Jadi makna Qadar, banyak sekali para ulama yang menyampaikan pendapat ataupun mendefinisikan makna Qadar itu. Ada yang mendefinisikan makna Qadar kemuliaan, ada juga yang mendefinisikan sebagai penentuan, malam penentuan, ada yang mendefinisikan malam kemuliaan, ada yang mendefinisikan malam keberkahan. Jadi pada intinya Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan. Jadi Allah SWT menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Terus dalam ayat yang kedua, wa ma adraka ma lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Jadi Allah Subhanahu wa taala bertanya, apakah kamu tahu apa itu malam Lailatul Qadar? Allah bertanya, bukan berarti Allah tidak tahu, tetapi Allah bertanya, Allah ingin memberitahu kepada orang yang tidak tahu. Begitu. Apakah kamu tahu apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Jadi malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang mana malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Penjelasannya begini, ketika kita beribadah ataupun kita sedekah, sholat sunat pada malam yang mana malam itu bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka ibadah kita itu lebih baik daripada ibadahnya 1000 bulan. Ambil kita contoh, kita membaca Al-Quran, misalkan membaca surat Al-Fatihah, dan ketika kita membaca surat Al-Fatihah dan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka membaca Fatihahnya itu
lebih baik daripada membaca Fatihah 1000 bulan. Begitu penjelasannya. Tanazzalul malaikatu waruh. Nah, di sini masuk kepada keutamaan Lailatul Qadar. Jadi banyak sekali para ulama yang menjelaskan tentang keutamaan Lailatul Qadar. Yang pertama tadi yang saya sudah jelaskan bahwa di malam Lailatul Qadar itu ada turunnya Al-Qur'an. Ketika kita sudah memasuki bulan Ramadan, maka dalam hati dan pikiran kita pasti tidak akan pernah lepas dari apa yang namanya Lailatul Qadar. Jadi ketika kita masuk pada bulan Ramadan, kita tidak bisa menghilangkan bahwa dalam bulan Ramadan itu pasti ada ataupun ada yang namanya Lailatul Qadar. Jadi sebelum saya menjelaskan makna dari Lailatul Qadar, tadi saya menyebutkan di awal bahwa sebelum saya melakukan sesuatu saya didahului dengan 8 bismillah. Nah, pertanyaannya kenapa didahului dengan 8 bismillah? Karena dalam sebuah kitab, yaitu kitab Uqudul Zen, pengarang kitab Uqudul Zen di situ mencantumkan 8 iklam dalam kitabnya. Kenapa? Karena apa sih yang dimaksud dengan iklam? Li'anna kalimata iklam la tutta wa la tustakhraj illa li syiddatil makna. Jadi yang dimaksud 8 iklam itu tidak semata-mata ulama ataupun pengarang kitab mencantumkan 8 iklam dalam sebuah kitab jika tidak ada yang penting sesudah 8 iklam. Jadi apa sesudah 8 iklam dalam kitab buku Zen itu? Yaitu iklam annal basmalata kasiratul barakati man zakaraha hasolalahu. Jadi annal basmalata, sesungguhnya 8 bismillah, kasiratul barakati, itu banyak sekali keberkahan. Man zakaraha, barang siapa orang yang menyebut 8 bismillah sebelum melakukan sesuatu, sebelum mengerjakan sesuatu yang baik, maka hasolahu, maka hasil apa yang dicita-citakan, maka hasil apa yang diharapkan, maka hasil apa yang dituju, apa yang dituju olehnya, dikarenakan didahului 8 bismillah. Jadi kesimpulannya, ketika kita ingin melakukan sesuatu yang baik, maka dahuluilah oleh 8 bismillah. Masuk kepada penjelasan mengenai makna Lailatul Qadar. Jadi dalam surah Al-Qadar itu Bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi yang maknanya sesungguhnya kami ataupun sesungguhnya Allah, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar, ataupun maknanya pada malam kemuliaan, teman bagi seluruh umat muslim, bagi seluruh umat Islam. Yang kedua yaitu pada Lailatul Qadar itu turunnya para malaikat. Jadi para tanazzalul malaikatu waruh. Jadi di situ para malaikat itu turun beserta malaikat Jibril. Bi'idni rabbillahi. Jadi atas izin Allah. Berarti otomatis ketika para malaikat turun ke bumi beserta malaikat Jibril, berarti pada hakikatnya ketika malaikat turun ke bumi berarti membawa ridho dan membawa rahmat dari Allah. Nah, yang ketiga, salamun hi hatta matla'il fajr. Jadi malam Lailatul Qadar, keutamaan yang ketiga yaitu malam keselamatan bagi seluruh umat muslim atau bagi seluruh umat Islam. Jadi di antara ataupun rahasia makna dari Lailatul Qadar itu yang tadi saya jelaskan. Rahasia ataupun makna Lailatul Qadar di situ terkandung ada hikmah dari dirahasiakannya Lailatul Qadar. Yang pertama, hikmah dirahasiakannya Lailatul Qadar itu
agar kita khusyuk, agar kita khusyuk, agar kita bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah. Jadi ketika kita diibaratkan tidak tahu bahwa Lailatul Qadar itu kapan, berarti dengan otomatis kita akan mencari tahu dan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Yang kedua, hikmah yang kedua yaitu fastabiqul khairat, kita akan berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi ada sebuah hadis, man qoma Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi barang siapa yang berusaha untuk mendapatkan Lailatul Qadar, ghufira lahu, maka akan diampuni dosanya oleh Allah yang sudah dia lakukan. Jadi intinya, barang siapa orang yang berusaha untuk mendapatkan Lailatul Qadar, maka dia itu akan diampuni dosa yang telah dia lakukan. Jadi ada rahasia Lailatul